Apakah ayamnya ini mau dipanggang, teman-teman? Makanya diikat seperti ini dan terlihat di situ ada bara api ya. Bukan, teman-teman. Di sini saya perhadapkan kepada kalian jenis ayam KUB dengan karakter kaki yang berbeda. Penjelasannya ini sangat detail saya sampaikan pada video ini. Untuk itu jangan di skip-skip, menjadi pembelajaran kepada dunia peternakan khususnya ayam kampung, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat dengan detail ya. Saya langsung saja, tidak usah berlama-lama. Bagaimana di sini ada warna hitam, putih, hijau, dan terlihat kuning di sini, teman-teman. Nah, ini sengaja saya ikat seperti ini supaya kalian bisa melihatnya ya. Artinya saya bukan mau menyiksa ayamnya. Saya disclaimer dulu agar saya bisa mempertontonkan kepada kalian karakter seperti apa ataupun bagaimana dengan warna kaki ayam ini. Apakah semua memiliki fungsi yang berbeda? Tentu saja ada perbedaan, teman-teman. Karena kalau kita sudah berbicara mengenai warna kaki ayam, maka adalah bagaimana nanti ke depannya tumbuh kembang ayam ini akan sedikit berbeda. Nah, kita coba mulai nanti di video ini dimulai nanti di warna hitam ya. Tetapi saya memberikan pembelajaran kepada kalian ini bukan menggurui, tetapi ini bisa dijelaskan secara ilmiah, artinya berdasar, teman-teman. Kalau kalian nanti pun coba ketik ya di Google ataupun mencoba mencari informasi mengenai ayam kaki hitam ini, kaki putih, warna hijau dan kuning, itu penjelasannya kurang lebih yang saya sampaikan kepada kalian melalui video ini. Jadi audio kalian bisa dengar. Artinya tidak lagi membaca. Saya sampaikan melalui video ini berdasarkan audio suara saya, teman-teman. Kalau kita lihat kaki warna hitam ini terlihat seperti ayam yang kokoh, ayam hutan ataupun ayam yang karakternya tahan ya dengan penyakit. Dia sedikit lebih kebal, seperti terlihat seperti itu ya. Dan cenderung kalau ditanya kepada peternak-peternak pemula ataupun kepada apa saya katakan ya, sebentar, ini tadi agak lari dia ke sana, kepada peternak pemula. Terus kalau misalnya dia ditanyakan secara umum seperti itu, pasti dia jawab ayam yang kaki hitam ini lebih unggul. Artinya daya tahan tubuhnya. Nah, bagaimana dengan kaki yang putih? Dia lebih lemah. Kalau kaki hijau ya lebih unggul daripada kaki putih. Kaki kuning ya sedikit lebih baik daripada kaki putih. Artinya kalau nanti kita mendengar hal seperti itu, kaki putih ini cenderung kita mendengarnya halnya negatif. Dialah yang paling lemah untuk daya tahan tubuh. Artinya mudah terserang penyakit. Bagaimana keunggulan yang dimiliki kaki putih? Nah, sebelum saya sampai ke situ, apakah pernyataan yang disampaikan di kaki putih ini lebih cenderung terkena penyakit? Itu sebenarnya, teman-teman, tidak bisa kita katakan hoax. Karena kalau kita lihat nanti secara ilmiahnya, bagaimana kaki putih ini yang tidak memiliki kantong pigmen. Sebenarnya bukan dia saja yang tidak memiliki kantong pigmen, teman-teman. Ada juga yang kaki hijau, terus kaki warna hitam, itu juga tidak memiliki kantong pigmen, teman-teman. Apa sih kantong pigmen itu? Nah, kantong pigmen itu yang ada di dalam organ dari keempat warna ayam ini. Katakanlah yang kaki kuning ini, dia memiliki kantong pigmen. Jadi kalau misalnya dia lebih cenderung memakan seperti zat yang mengandung pigmen, seperti jagung, dedak padi, terus dedaunan yang hijau, itu kantong pigmennya akan memproduksi, terus kuningnya ini akan lebih mengkilap, teman-teman. Kuningnya ini akan terlihat lebih mengkilap. Tetapi kalaupun pakan yang dimakan oleh kaki kuning ini tidak terlalu tinggi kantong pigmen, kadar pigmennya, dia tidak menggunakan jagung, dia hanya menggunakan katakanlah beras ya, beras nasi gitu ya, nasi-nasi sisa. Sama sekali tidak ada memiliki pigmen yang tinggi di dalam pakannya. Kuningnya ini tidak akan berubah menjadi putih. Tetapi dia tidak mengkilap, hanya seperti itu saja. Tidak akan mempengaruhi warna kuningnya ini akan berubah jadi warna putih. Tidak. Karena memang karakternya ayam yang kaki kuning itu memiliki di dalam tubuhnya itu kantong pigmen yang bisa menyerap warna dari apa yang dipakannya itu menjadi kakinya terlihat lebih mengkilap. Tetapi kalau yang ketiga ini, teman-teman, itu tidak memiliki kantong pigmen di dalam tubuhnya. Artinya kalaupun dia makan jagung 1 ton, dia makan yang tinggi akan pigmen, dia tidak mempengaruhi apapun dan dia tidak akan berubah menjadi warna kuning. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kedua ini, hitam dan hijau ini, itu sebenarnya genetiknya. Dari keturunannya juga yang berkaki hitam. Sama-sama ketiga ini tidak memiliki kantong pigmen. Nah, itu yang menjadi pembeda. Nah, terus kalau misalnya kita fungsikan lagi, kalau misalnya kita mau cepat lebih mendapatkan hasil ya, artinya kalau mau panennya lebih cepat,
itu ada di kaki putih. Walaupun sama-sama KUB, ini sama-sama KUB super. Ini kaki kuning dengan kaki putih, ini juga kaki hijau, kaki hitam ini menjadi lebih pembeda lebih sedikit lagi daripada kaki putih, tetapi ini lebih besar, lebih cepat lagi. Kalau ini nanti bisa 75 hari panen 1,2 kg, dan katakanlah sama-sama memakan pakan yang sama ya, tidak berebut, artinya seimbang semua mereka makan, ini akan lebih cepat besarnya. Untuk mencapai 1,2 kg ini dia tidak 75 hari, dia mungkin memakan waktu hanya sekitar 68 hari saja, ataupun 65 hari. Ini lebih unggul teman-teman. Untuk proses percepatan, makanya kalau kalian lihat nanti di metode peternakan yang skala besaran ataupun perusahaan ya, PT, dia kalau skala memproduksi pelihara 5.000 ekor, 10.000 ekor, kalian perhatikan nanti kalau jenis ayam kampungnya itu pasti kaki putih. Tidak akan mungkin diambil yang kaki kuning, kaki hitam, kaki yang hijau, tidak teman-teman. Rata-rata itu kaki putih. Karena konsumen pasar yang ditargetkannya itu selain prosesnya itu cepat, pakan juga kalau misalnya kita sudah memproduksi, mereka sudah memproduksi ribuan ekor, artinya mana yang lebih hemat akan dilakukan. Makanya setelah melalui riset secara ilmiah, itu mereka mendapatkan kesimpulan bahwasanya kaki putih ini jauh lebih cepat daripada kaki yang hitam, kuning, dan hijau ini. Walaupun sama jenisnya teman-teman, walaupun sama-sama KUB, ayam pedaging, dia akan lebih prioritas ke kaki yang putih. Nah, seperti itu teman-teman. Tetapi kalian jangan heran kalau di bangsa pasar, konsumen awam ya, artinya orang yang beli di pasar untuk konsumsi harian, kebanyakan para ibu-ibu itu ataupun konsumen itu akan lebih suka kaki yang warna kuning, karena dagingnya itu terlihat lebih gurih. Di anggapan mereka kaki putih ini ayam dari pabrikan, makannya pur, makannya resep, tidak alami katanya. Sebenarnya tidak salah, sah-sah aja kalau misalnya mereka berpikir seperti itu. Dan kalau misalnya kita melalui riset juga, kaki yang putih ini kalau misalnya kita rasakan itu tanpa bumbu, tanpa apa segala macam, dia akan terlihat lebih amis daripada kaki yang warna kuning. Makanya di pasar kalian jangan heran, ada juga nanti di bangsa pasar yang pedagang itu membedakan harganya, bisa Rp1.000 ataupun Rp2.000 lebih mahal kaki yang kuning daripada kaki yang putih. Karena di anggapan mereka memiliki konsumennya itu lebih suka kaki yang warna kuning. Nah, makanya harganya bisa selisih Rp2.000. Ini dianggap mereka itu adalah ayammu itu ayam pabrikan, ayam makan resep, tidak ayam alami, tidak makan secara alami gitu. Nah, saya bilang makanya tidak salah ya, sah-sah saja, karena memang faktanya ini kebanyakan diproduksi oleh perusahaan. Mereka menargetkan bangsa pasar itu seperti restoran-restoran yang memproduksi ataupun mengambil orderannya itu secara besar, restoran yang sudah besar. Dan terlihat dagingnya itu lebih bersih. Seperti itu teman. Jadi ada alasannya kenapa orang cenderung memelihara ayam kaki putih ini. Tetapi kalau misalnya konsepnya untuk daya tahan tubuh, mereka sudah secara profesional, tahapan-tahapan SOP-nya semua sudah dilakukan dengan benar ya. Artinya divaksin, dijaga kandangnya seperti apa, diberikan minuman vitaminnya seperti apa. Makanya lebih mereka suka karena mereka sudah bisa menanggulangi untuk penyakit itu. Walaupun cenderung lebih gampang terserang penyakit yang kaki warna putih. Nah, jadi bagaimana dengan kaki yang hitam dengan kaki yang hijau? Nah, ini kebanyakan lagi kembali kepada peternaknya ya, ataupun yang melihara ayam kampung itu. Kalau saya ditanya teman-teman, saya lebih suka sebenarnya karakter kakinya hitam. Kakinya hitam ataupun kakinya hijau. Ini secara pengalaman yang sudah terjadi, ini jauh lebih baik daya tahan tubuhnya. Artinya kalau misalnya ini tadi skala 100%, ini 90% dan itu mungkin 70%, dan ini daya tahan tubuhnya 80%. Jadi akan lebih unggul yang hitam sama yang hijau teman-teman. Dari keduanya ini juga lebih unggul lagi yang warna hitam, kalau misalnya disuruh pilih salah satu. Nah, seperti itu. Jadi mana yang lebih pekat, warna kakinya itu akan mempengaruhi daya tahan tubuhnya juga. Kalau kalian perhatikan saja nanti kalau misalnya kalian jumpa ayam hutan ya, ataupun susah untuk dijumpain, lihat saja di sosial media, di sosmed, ayam hutan itu bisa hampir semua pekat teman-teman, hitam pekat. Nah, ini juga memiliki karakter hampir sama ya. Jadi paruhnya walaupun nanti dia pekatnya itu bukan mesti hitam saja ya, hijau pekat. Kebanyakan tubuhnya juga bisa warna hijau juga, ada yang hitam yang tubuhnya juga hitam juga. Nah, itulah karakter bagaimana keturunan yang sudah dimiliki ayam ini. Dan kita tidak bisa telusuri itu, tetapi faktanya berdasarkan yang sudah terjadi di dunia peternakan, cenderung kalau daya tahan tubuh ayam itu lebih bagus kaki hitam. Nah, bedanya kaki kuning ini
dia lebih gurih dirasa oleh konsumennya, dirasa oleh pembelinya di pasar. Makanya semua itu beralasan teman-teman. Semuanya beralasan, maka untuk penentunya itu kan kalian yang untuk pelihara. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah saya katakan ini bukan menimbulkan narasi hoax, berdasarkan riset secara ilmiah bisa dijelaskan ya. Artinya berdasarkan ada sumbernya teman-teman. Jadi saya sampaikan kepada kalian, penentunya itu kalian. Setelah mendengar penjelasan seperti ini, kalau ada pun yang beranggapan ya sudahlah semua sama saja tidak ada masalah. Tetapi yang namanya kita belajar pasti akan tahu kalau misalnya sudah terjadi kondisi seperti ini, oh iya, karena saya nggak mengetahui hal seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Tetapi memang langkah utama dalam pelihara ayam kampung itu kandangnya betul-betul kering. Alas kandangnya harus dijaga. Bagaimana kondisi kekuatan dari kandangnya ini agar pada saat nanti hujan tidak masuk air, tidak ada tampiasan. Nah, itu sangat penting teman-teman. Selagi kita menjelaskan ini, memang kita harus tahu bagaimana kondisi kandang dan pakan yang kita berikan kepada ayam-ayam ini. Kalau lebih mau menghematnya lagi, menggunakan pakan alternatif seperti itu. Nah, itu ada di deskripsi, saya sertakan video tong pencacah. Saya juga pakai itu sudah hampir setahun tidak pernah rusak teman-teman. Kalau kalian lihat di video-video sebelumnya bagaimana saya mencacah dari batang pisang itu bagus sekali mesin itu. Kalian cek saja di deskripsi, klik saja, itu nanti diarahkan langsung ke tokonya. Saya juga beli di toko itu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Bagaimana dunia peternakan kampung ini saya jelaskan mengenai warna kaki ayam, dan ini menjadi pembelajaran kepada kalian. Apa yang mau ditanyakan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan, saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman. Semangat terus untuk dunia peternakan kampungnya teman-teman. Salam kasih dari Jari Pelawi.